Apalagi contoh misalnya, bang bisa nggak gue di Carnivore Diet makannya dada ayam doang 1 kilo? Nggak bisa ya, nggak bisa. Kalau misalnya lu makan dada ayam 1 kilo, ya emang murah, tapi nanti lu energi dari mana? Halo semuanya, balik lagi di PFit. Nah jadi di video kali ini, gue mau ngebahas pertanyaan dari DM. Siang bang, mau tanya, bawang putih dan lada kalau di carnivore boleh-boleh aja nggak bang? Terus video yang kesalahan carnivore diet kok nggak ada, pingin nonton lagi padahal. Nah jadi sebelumnya, gue udah pernah bikin ya 10 kesalahan ketika kita ngelakuin carnivore diet. Kenapa gue take down? Karena ada beberapa hal yang menurut gue tuh udah kadaluarsa ya, dan gak relevan, maksudnya nggak terlalu bermasalah sebenarnya kalau kita lagi ngelakuin carnivore diet. Contohnya misalnya satu ya, dulu gue sempat bilang bahwa kita harus makan ikan, ya kan? Padahal nggak harus. Kenapa alasannya? Karena omega 3 di ikan tuh tinggi. Padahal sebenarnya kita nggak butuh omega 3 yang tinggi atau menyeimbangkan rasio di dalam sel tubuh kita, rasio omega 3 dan omega 6, supaya kita jemuran tuh ibaratnya kulit kita nggak rusak. Sebenarnya kita cukup untuk menghilangkan minyak nabati atau minyak yang murah yang kita biasa beli di Indomaret atau di Alfamart itu ya, yang dari nabati. Sebenarnya kita cukup kurangin itu aja, atau kita nggak pakai sama sekali. Kita ganti sama minyak kelapa atau sama butter. Itu udah menyeimbangkan omega 3 dan omega 6 di tubuh kita. Sehingga kita kalau jemuran tuh kita kuat banget. Malah kulit kita bakalan jadi bagus. Jadi itu pertama. Kita sebenarnya nggak perlu makan ikan banyak-banyak. Daging aja cukup. Mau daging ayam paha gitu ya. Atau daging sapi, ya kan, yang ada lemaknya. Sebenarnya nggak perlu ikan. Tapi kalau lu mau makan ikan, nggak masalah. Karena kan kita di Indonesia tuh ikan lebih murah. Dan nutrisinya juga lebih bagus. Kalau misalnya ikannya ikan yang liar ya. Ikan yang makanannya tuh bukan sentrat atau makanannya tuh bukan karbo juga. Kalau misalnya makanannya karbo juga, ikan ya apa bedanya sama kita gitu loh. Kecuali kalau misalnya sapi kan punya 4 perut ya. Jadi karbo itu yang sapi makan, misalnya makanannya tuh yang nggak sehat ya, misalnya kayak sentrat atau apa gitu. Ketika sapi makan itu, ketika dia jadi otot atau jadi nutrisi di badan dia, itu nggak terlalu berbahaya. Tapi kalau lu makan ikan, ibaratnya yang dari sentrat, itu nggak bisa diolah. Sehingga bakalan lemaknya banyak banget. Lemak apa tuh? Lemak omega 6-nya, bukan omega 3-nya. Gue rasain pribadi, kalau kita makan ikan itu bakalan pusing. Oke, intinya nanti gue pembahasan sendiri tuh kalau masalah ikan. Itu pertama ikan. Yang kedua, garam. Dulu gue sempat bilang garam harus garam laut. Goblok banget. Semua garam juga garam laut anjing. Cuman dulu tuh gue mikirnya kayak harus garam yang dari real salt gitu ya, maksudnya yang dari brand-brand yang ibaratnya ada magnesiumnya, terus nggak ada apa pengawet atau itu sama aja sebenarnya. Lu bisa beli garam yang 3 ribuan di pasar, itu sama aja sebenarnya. Oke, nggak ada bedanya. Nah sekarang gue mau ngebikin 5 kesalahan ketika kita lagi ngelakuin carnivore diet ya. Nah yang pertama, kita masih makan karbohidrat kebanyakan. Oke, kalau misalnya kita mengacu ke carnivore diet pada umumnya, misalnya carnivore diet yang yang dilakuin di study ya, yang di study di Harvard, ya emang mereka karbohidratnya tuh dikit banget ya. Kalau kita mengacu di study Harvard itu ya, karbohidratnya tuh dikit banget. Dari 100% makanan di piring, itu mungkin 1-10% karbohidratnya. Tapi 90% tuh dari daging-dagingan. Itu kalau misalnya lu mau makan karbohidrat, dan badan lu itu masih belum bagus metabolismenya, masih gendut ibaratnya, masih insulin resistance ya. Sel kita masih nggak sensitif sama insulin, karena selama ini kita makan karbohidrat kebanyakan, ya kan, jadi kita gendut, segala macem. Nah ketika lu pakai carnivore diet ini, terus lu masih makan karbo, nanti insulin lu bakalan tetap resistensi insulin masih ya. Jadi lu benar-benar harus cut tuh semua karbonya, diganti sama apa? Diganti sama lemak hewani. Jadi gitu. Tapi kalau misalnya lu kadar lemaknya rendah kayak gua, lu nggak masalah makan karbo, tapi nanti energi dari karbonya itu dipakai buat bentuk otot atau dipakai buat olahraga. Cuman karbonya jangan kebanyakan juga. Karena apa? Nanti kalau kebanyakan karbo, otomatis protein kita bakalan dikit. Itu yang kedua nih. Kita proteinnya kedikitan. Kalau kita misalnya carnivore diet, terus lu makannya nggak sampai kenyang, oke, makan dagingnya atau makan proteinnya nggak sampai kenyang, kita bakalan gampang laparnya. Oke, kita bakalan gampang lapar. Terus juga kita bakalan susah untuk nge-maintain otot kita. Bukan cuma nge-maintain otot. Kalau kita makan proteinnya banyak, untuk ngeproses protein itu ya butuh energi lebih. Jadi ketika kita makan protein yang nggak cukup, kita bakalan gampang lapar. Itu kesalahan kedua ya. Kita kurang proteinnya, atau kita makan proteinnya itu nggak sampai kenyang. Yang ketiga, lemak kita masih kurang. Jadi kita harus pahamin bahwa karena kita natural, karena ibaratnya gue tuh ngebandingin sama orang-orang yang pakai steroid. Mereka itu, kalau lu lihat fitness influencer yang pakai steroid, mereka lemaknya, makan lemak itu ya, itu dikit banget.
Kenapa mereka bisa makan dikit tapi mereka bisa happy? Kenapa mereka bisa makan lemak sedikit tapi mereka bisa ibaratnya functioning dengan normal? Karena mereka pakai testosteron dari luar. Kalau kita natural ini, kita tuh testosteronnya dari mana? Dari lemak, oke, dari lemak. Jadi kalau kita misalnya nggak cukup lemaknya, lemak hewani terutama ya, bukan lemak nabati, itu mah bikin kita rusak ya. Kita bakalan lemes. Kita nggak punya testosteron yang ngedrive kita atau yang membuat kita tuh berangkat ke gym atau yang bikin kita agresif gitu ya. Agresif itu loh, pengen bentuk otot atau pengen nge-gym gitu loh. Nggak ada bakalan niat itu karena kita nggak mengkonsumsi lemak hewani di carnivore diet. Yang ada lu malah lemes. Apalagi contoh misalnya, bang bisa nggak gue di carnivore diet makannya dada ayam doang 1 kilo? Nggak bisa ya, nggak bisa. Kalau misalnya lu makan dada ayam 1 kilo, ya emang murah, tapi nanti lu energi dari mana? Apalagi kalau lu kurus, lemak cadangan di badan lu dikit, ya nggak bisa, oke? Kecuali lu gendut pun, misalnya kadar lemaknya di atas 30%, itu pun masih tetap konsumsi lemak. Tujuannya apa? Tujuannya supaya badan kita tuh tahu energinya bukan dari karbohidrat lagi, tapi energinya dari lemak, gitu. Makanya itu pentingnya kita konsumsi lemak yang cukup ya. Jadi setiap individu tuh masing-masing berbeda ya. Contohnya, protein tadi, setiap orang beda-beda. Protein itu minimal 2 gram per kilogram berat badan kita. Ya, kalau gendut banget ya mungkin dikurangin jadi 1,5 gram ya. Nah, kalau misalnya lemak juga, ya lemak kalau saran gue pribadi ya nggak ada hitungannya. Yang penting lu beli daging itu ada lemaknya. Oke? Dan kalau lu masih merasa lapar, ya lu bisa beli minyak kelapa atau butter atau lemak hewan itu. Lu bisa di pasar, lu bisa beli, minta sama pedagangnya minta lemak, oke? Lemak hewani dari sapi buat masak. Jadi gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, garam kita masih kurang. Kalau misalnya kita transisi dari diet umum ke diet carnivore diet, kita kan bakalan ngurangin tuh karbohidratnya. Ketika karbohidrat kita kurangin, nanti karbohidrat yang mengikat air itu di badan kita kan habis tuh, dijadiin energi kan karbohidratnya. Nanti ketika air itu habis, karena kita nggak makan karbohidrat banyak-banyak lagi, kita bakalan butuh garam untuk menggantikan air di tubuh kita yang habis. Nah, kalau lu nggak konsumsi garam, nanti lu bakalan lemes. Itu yang keempat. Yang terakhir, lu masaknya masih pakai minyak nabati. Lu harus ganti sama minyak kelapa ya. Atau enggak virgin coconut oil ya, lu bisa cari di Tokopedia atau lu nyari di kampung ya. Kalau gue biasa gitu, gue cari di kampung minyak kelapa ya, gue botolin pakai botol minum gitu ya. Ada kayak 10 botol minum karena murah banget kalau di kampung biasanya. Dan itu lebih natural ya. Kalau butter mungkin kemahalan ya. Gue bisa cari tuh di kampung biasanya murah-murah minyak kelapa. Jadi itu ya, jadi itu 5 kesalahan kita kalau kita lagi ngelakuin carnivore diet. Wih, ada satu lagi, yang keenam, terakhir. Kita kan kalau biasa makan, kalau gue kan pakai garam doang nih. Atau kalau misalnya gue bosan banget garam doang, gue pakai sambal. Gue buat sambal biasanya ya, sambal dari cabai segala macem. Nah, kalau misalnya lu pada pengen buat sambal, gulanya tuh jangan terlalu banyak atau jangan sama sekali pakai gula. Terus kalau lu misalnya pakai lada atau merica, itu nggak masalah, itu nggak ada kalorinya ya, nggak apa-apa. Dan juga tiap individu masing-masing berbeda. Kita harus eksperimen masing-masing. Ada yang alergi lada, ada yang misalnya alergi merica, yang lain-lain. Pokoknya intinya, kalau lu mau pakai sesuatu, itu lu coba sendiri. Tapi kalau misalnya nggak ada masalah di badan lu, ya udah nggak apa-apa. Jadi segitu aja video dari gua. Semoga menjawab ya. Semoga dietnya lancar dan kita mendapatkan semua manfaatnya. Lu pengen tahu manfaatnya apa aja? Lu bisa cek video ini. Lu bisa cek video apa sih carnivore diet dan manfaatnya apa aja. Oke, segitu aja video dari gua. Semoga bermanfaat. See you next video. Bye-bye.